itu anak bunda kandung kurang lebihnya 2 patas di depan, di belakangnya masih ada metro dulu. Ya waktu itu emang pertama kalinya saya ribut itu ngeliat Dorlop ya di situ. Dorlop. Dorlop melayang kemana-mana. Assalamualaikum, salam satu udara. Ketemu lagi kita di channel Kapal True Story. Saat ini kita di rumah temen alumni Kapal Pagi nih, 616. Kita di rumah Bang Matet, Ahmad Muslim. Daerah mana? Taman Mini ya? Pondok Gede. Oh, Gardu, daerah Pondok Gede nih. Base-nya anak-anak 15 lah daerah sini. Alhamdulillah kita bisa silaturahim nih sama teman-teman kita yang dari alumni 2005 untuk tahu nih ada cerita apa aja sih di 2005. Punya cerita ya 2005 ya? Masih punya cerita ya? Ada sih Bang beberapa yang masih kita ingat ya. Anak kapal pasti ada ceritanya ya? Pasti. Nggak mungkin enggak. Iya. Wah. Karena Nih, remaja kan punya keunikan masing-masing ya kan? oh iya. Dan bisa dipastikan tiap angkatan punya cerita masing-masing. Betul. Karena zaman yang berbeda, Siap. akan berbeda cerita. Benar. Kapal True Story akan terus menyajikan cerita yang true, nyata-nyatanya pada saat narasumber berada di zamannya itu. Iya. Nah, ini udah hadir nih bersama kita Bang Regar. Iya. Namanya siapa Bang namanya? Nama asli Winara Hakim Siregar, panggilan waktu di sekolah Regar. Winara Hakim Siregar. 61605. Gitu. Nah, seperti biasa di deskripsinya KTS yang kita ngerangkai cerita lalu, kini dan nanti Bang. Jadi posisinya cerita lalu ini kita ulik dulu nih, kita bawa nih Bang Regar nih flashback nih ke saat Bang Regar masa sekolah di penerbangan kan. Posisinya berarti kalau dengan saat ini udah lulus berapa tahun nih? Ada 15 tahunan lebih ya? 2005, 12 ya. 12 tahun ya? Iya. 12 tahun sudah meninggalkan kawah canda di muka ya. Penerbangan Blok M. Iya benar. Gitu. Nah Bang, Ya. ini awal masuk di Blok M nih inspirasinya apa nih? Bisa maksudnya mau masuk sekolah di penerbangan Blok M gitu tuh. Nah, inspirasi sebenarnya sih memang pada waktu itu lingkungan banyak anak penerbangan ya, termasuk abang-abangan saya semuanya tuh anak penerbangan semuanya. Kita juga nongkrong sama anak penerbangan gitu kan. Ya udah, pas waktu lulus sekolah saya coba tanyakan aja sama abang-abangan gimana syaratnya apa aja. Akhirnya saya udah lengkapin syarat-syaratnya, akhirnya masuklah penerbangan dan ngikutin seleksi, akhirnya diterima gitu kan. Seleksi apa aja sih tahun itu di penerbangan? Kayak Waktu apa? itu kan tinggi diperiksa ya, waktu di angkatan itu tinggi ya kan, fisik ya kan, mata waktu itu udah terima Mata sih. nih buta warna enggak apa Iya, kayak gitu ya? iya, gitu aja sih sebenarnya, nggak ada yang lain, nggak ada standar lah kayak sekolah lain. Standar nilainya harus berapa gitu? Waktu itu kalau saya nggak salah dulu apa namanya ya, NEM apa ya, NEM ya, itu 42 apa berapa gitu, kalau saya nggak salah gitu. Udah lumayan lama sih Bang, soalnya kalau ingat-ingat masalah rapot ya. Tinggi soalnya negeri kan tuh ya? Iya, gitu. Kalau sampai 40-an itu Iya. tinggi itu sebenarnya. Soalnya, tapi saya sendiri waktu itu lulusnya 38,7. NEM-nya 38,7. 38,7. Tapi masih bisa keterima. Diterima, kan saya juga kan dulu lulusan negeri juga kan. SMP negeri, masuknya saya negeri lagi. Begitu. SMP-nya di daerah-daerah selatan juga? Di Tanjung Barat, di SMP negeri 239. Tanjung Barat. Iya, gitu. Negeri, lulus, coba ngelamar di apa? Coba daftar di penerbangan, masuk SMK negeri 29. Gitu. Teman-teman SMP selain ente Ada, ngikut satu. Ada? Iya. Tom and Jerry ya, teman bebuyutan sih dulu ya. Tom and Jerry. Maksud Ya. Tom and Jerry nih sama ente dia? Iya, Tom and Jerry lah pokoknya. Jadi anak kapal juga? Jadi anak kapal juga. Oh. Siapa tuh? Namanya Jilong ya.
Oh, Jilong. Jilong yang dari satu sekolah SMP ya. Ya namanya Jilong, nama panjangnya, nama aslinya Nanang Hilman Setiaji. Ya kan, doi orang Lampung. Orang Lampung. Orang Lampung. Sama-sama Sumatera, cuma beda Sumateranya lah. Kalau ente orang Medan ya? Iya, Medan Aceh ya? Nah, itulah. Berarti dari dulu orang tua udah di Jakarta berarti? Udah merantau ke Jakarta? Yang pertama lahir di Jakarta? Lahir di Medan. Oh, lahir di Medan. Lahir Medan. Yang di Jakarta itu lahir adik saya aja. Oh, berarti sempat ngerasain SD-nya di Medan dulu? SD di Medan. Total 6 tahun di Medan. Di Medan. SMP baru ke SMP baru pindah ke Jakarta. Di Jakarta itu tahun 90. Di Jakarta tahun 90. Berarti ngerasain perubahan yang besar ya? Iya, orang masih sering. Abis dari Medan ke Jakarta, ya Betul. sama-sama kota besar sih. Iya, Ya kan? cuman kalau kita waktu dulu sekolah itu masih bawa cengkok-cengkok Medan ya. Bahasanya. Iya, makanya dipanggilnya dulu Batak, Batak pasti. Siregar gitu kan. Cuma saya nggak mau dipanggil Batak, manggil Marga aja lah. Regar. Iya kan? Iya. Ya, itulah. Nah, lagi itu berarti posisinya masuk di penerbangan udah pakai seragam kebesaran itu ya? Iya, Udah seragam warna biru telur asin dan biru dongker ya. celananya biru dongker. Iya. Udah dapat itu. Berat juga bawa seragam itu tuh. Berat? Berat. Kenapa? Satu itu ciri banget ya. Ciri identitas, Kecil, identitas banget bahwa kita tuh benar-benar sekolah di penerbangan udah nggak bisa dibohongin. Karena kita pakai wing, pakai atribut nama, pangkat, ya kan semuanya, topi pet, sepatu pantopel, itu udah ciri khas banget bahwa kita benar-benar menunjukkan anak penerbangan pada saat itu gitu. Makanya kebanyakan waktu saya itu bajunya ditaruh di tas, atau enggak didobel sama sweater. Pakai jaket atau sweater. Iya kayak gitu. Tapi celana juga kan keciri. Bener. Karena celana. posisi celananya biru. Iya bener. Tapi kalau orang yang nggak ngeh banget paling orang kerja nilainya gitu aja. Dianggapnya kayak Iya. gitu. Oh, berarti ngebawa nama penerbangan nih. Iya. Yang ya bisa dikatakan dulu dalam artian walaupun spesifik sekolah yang posisinya beda lah dengan SMSM yang ada di Jakarta. Karena karena kita sekolahnya bukan sekolah teknik menengah, karena kita sekolah menengah teknologi kan saat itu. Nah, itu juga terkenal dulu kan rada-rada bagaimana gitu karena anak kapal gitu. Banyak orang yang udah tau lah kalau anak kapal tuh kayak gimana. Akhirnya terasa juga di zaman ente nih ya, bawa nama kapal itu kayak gimana gitu. Ngerasain pada ya jangan dibilang Badung juga enggak ya. Maksudnya ya banyak yang pinter juga. Sekarang kalau dari posisi akademis sebenarnya kan ketika kita masuk katakanlah di 38, sekian up ke atas kan. Mestinya kan itu emang dulunya juga anak-anak yang lumayan cerdas gitu waktu SMP-nya, bener gak? Bener. Gitu. Karena posisi poin angkanya itu harus memenuhi kriteria bisa masuk di situ gitu. Zaman ente nih Gar, udah nggak ada PGRI-nya lagi nih. Waktu itu PGRI masih ada ya Bang, beberapa ya. Masih ada, karena waktu itu udah hampir penghabisan, dipindahkan ke 14 DC ya, dulu PGRI dekat rumah dulu. Oh, masa peralihan itu berarti? Karena udah banyak kayak apa sih ya, maksudnya udah banyak guru-guru yang udah namanya kayak tercoreng gitu ya sama sifat-sifat gitu ya. Pokoknya kita nggak menjelekan juga, maksudnya kenakan remajanya katanya udah kayak berlebihan gitu. Makanya sempat mau bukan dihapus sih, dipindahkan tempatnya gitu. Pindah? Iya. Karena bukannya yang di daerah mana tuh? PGRI pindah ke daerah Tangerang apa mana gitu? Enggak, di dekat rumah, di Jalan Seng Sawah ya, Kelurahan Jagakarsa. Awalnya ke situ? Situ. Terus yang Bang Koja itu yang ngajar di PGRI di daerah itu beda lagi ya? Oh, beda lagi. Oh, jadi larinya ke 14 DC itu. DC. Jadi namanya jadi ST14 apa gimana? Iya, enggak, PGRI 14 DC kan di situ bacanya. PGRI 14 DC. PGRI 14. Tapi masih penerbangan juga kan?
Kalau kita lihat ke dalam sih, guru penerbangan sih ya. Guru Kalau penerbangan. yang udah pernah lihat ke dalam, kalau saya sih udah pernah lihat ke dalam. Pelajarannya masih sama? Pelajarannya sama, cuma mereka masih AP, masih ya, L, masih M. cuman mereka nggak pakai seragam kebesaran di situ. Nggak. Jadi putih abu-abu aja, gitu. Oke, di tahun tersebut sebenarnya bukan hanya penerbangan PGRI, seluruh PGRI kayaknya. Iya kayaknya ya. Seluruh PGRI. Nah, kita ngomongin PGRI nanti lanjut lagi nih setelah yang lewat. Oke. Salam satu udara. Nah, ngobrol lagi di kita tadi sampai obrolan di PGRI. Saat-saat PGRI banyak yang hilang ya, Iya. bisa hilang. dikatakan ya. Karena posisi kapal PGRI-nya nih yang anak-anak siang 615 dia dipindahkan ke 14 DC ya. Iya, PGRI 14. 14 DC. Dan saat itu pun tidak hanya PGRI-nya kapal, all PGRI kayaknya. Iya, hampir semuanya ya merata. Jadi ada PGRI 4, ada RM juga 12-nya PGRI, PLO 15, PLO PGRI Kampung Jawa 6-nya ya. 6-nya yang hilang. Kampung Jawa 6-nya hilang, sisa 7. Sisa 7 masih banyak dong. Maksudnya Mungkin Jawa 6 ya, program pemerintah ya. Iya. Ya itu untuk meminimalisir tawuran kayaknya sih. Kayaknya seperti itu ya. Iya. Setelah itu lanjut lagi ke zaman rayon, zonasi, zonasi. yang akhirnya bisa dikatakan mutus basis juga. Ah, benar. Mutus basis. Nah, kembali ke cerita Bang Regar nih, di kelas 1 penerbangan nih, kesan-kesan apa nih yang Bang Regar dapat nih pada saat Bang Regar baru masuk di sekolah penerbangan? Kalau untuk kesan banyak sih ya. Ini kita bicara kesan aja nih, bukan kenakalannya, bukan ya. Jadi kalau untuk kesannya yang bisa saya bawa sampai sekarang ini, satu, karena dulunya sudah terapi mental juga di sekolahan. Jadi impact-nya di masyarakat kita bisa menempatkan diri aja. Gitu kan? Ini untuk kesannya ya kan. Kedua juga kita jadi tahu cara menghargai yang lebih tua dari kita. Bisa apa namanya? Sharing lah pengalaman, karena sekolah di penerbangan itu nggak cuma ilmunya aja, belajarnya aja yang kita dapat, ya kan? Cara bergaul juga kita dapat. Di outside-nya juga. Iya, outside, inside lah pokoknya kan. Inside-nya kan di dalam tuh, kita masih sekolah, kita Iya, dapat iya. ilmunya, ya kan? Di luarnya ya kita lebih, maksudnya lebih tahu lah ya cara bergaul gitu ya. Karena kan kita itu waktu di STM itu, sekolah itu kan nggak sendiri-sendiri. Berangkat bareng, ya kan? Pulang bareng. Kan bareng-bareng itu basis lah gitu kan. Dulu zaman saya itu belum ada sih ya yang namanya sekolah itu bawa motor. Kalaupun ada juga dulu naik motor beberapa orang itu juga motornya kita jahilin. Iya ya kan, kayak gitu. Jadi akhirnya basis gitu. Jadi bisa dibilang full edukasi juga ya. Iya. Maksudnya dapat pengalaman tidak hanya di dalam sekolah. Ah benar. Itu pembelajaran luar sekolahnya juga, outside-nya itu dapat juga. Dapat. Banyak malah. Banyak banget. Banyak banget ya. Banyak banget. Nah, penatarannya dulu gimana? P4 apa masih gimana? Pengamalan Pancasila atau gimana? Apa udah nggak ada PMP ya? Dulu udah nggak ada Dulu- kayaknya di zaman ente. PMP kayak PPKN gitu ya? PPKN. Masih Ada? PMP. Masih. Masih. Waktu itu. Ya. Tata negaraan gitu ya? Iya. Banyak lah. Ya kan yang udah kita dapat juga dari sekolahan. Kalau untuk tataran maksudnya penerapan fisik itu, latihan fisik kayak gitu ya. Itu standar lah, kayak bukan kayak sekolah militer, bukan. Maksudnya ya kita Semi bisa nggak dibilang semi? Nggak juga? masih jauh dari semi sih ya. Jauh cuman juga dari semi ya? karena nggak semuanya fisik, cuma ada beberapa fisik, ya kan. Karena kan kita membawa kayak nama angkatan udara gitu ya. Iya. Jadi fisiknya sedikit ada, tapi Ada. dibilang semi juga nggak banget. Karena masih sedikitnya masih ada aja lah gitu. Nah, latihan militernya masih ada. Gitu. Ada mas-mas
inilah peralihan tuh dari zaman 90-an. Iya, Karena posisi 90-an itu kan putih abu-abu dia. benar. Belum ada yang namanya pakai seragam itu, kebesaran penerbangan. Belum pakai pangkat, pet segala macam. Iya, Kayak gitu. Cuma kalau 362 itu dari dulu udah pakai kayaknya. udah pakai ya. 362 Bogor. Bogor. Nah, kalau pengalaman di dalam itu pengalaman apa aja yang didapat? Apa sih yang di dalam sekolah tuh kayak apa penerbangan saat zaman-zaman ente kan? Di zamannya saya itu kayaknya masih belum jauh beda yang kayak angkatan tahun 90 ya. Saya juga soalnya waktu itu masih bawa buku 1 juga sih. Senior junior berasa? Oh, kalau untuk itu pastilah. Pasti. Pasti. Ya nggak jauh beda kayak sekolah STPDN gitu ya. Jadi kita ada lettingan senior, junior, ada. Itu Ada masih abang ada. ya, ada abang, Ya, ada adik. ada. Tetaplah kita mengikutin alurnya, tetap kita nggak bisa yang namanya tamu kan harus ngikutin tuan rumahnya kayak gimana aturannya kan. Ya kita tetap ada hormatnya sama kakak kelas pada waktu itu. Tetap kita ya bukan perpeloncoan sih, bukan ya maksudnya. Dijailin masih ada gitu. Masih ada, tapi Dijailin- nggak terlalu berlebih lah ya. Nggak berlebihan. Karena adanya aktivitas outside juga yang akhirnya sih mikirnya lebih ke gimana caranya kompak ya. Iya, jadi kalau di outside-nya kita lihat nih, di dalamnya kita kan sama mereka udah kompak. Nah pas di luar itu kita benar-benar merasakan kita tuh butuh dia juga. Iya. Pasti berasa. Kenapa? Kita itu kan kalau di luar nih, lawan kita kan bukan cuma 1-2 orang. Bukan 1-2 sekolahan juga. Iya ya kan, tahu sendiri lah. Iya. Jadi ya gimana caranya biar kita tuh bisa kompak, bisa harmonis gitu ya kan. Kalau kita di dalam udah kompak, insya Allah nanti di luar kita bisa lebih bersatu lagi. Jadi nggak gampang, kalau di luarnya nggak gampang pecah belah lah gitu. Akhirnya muncul jiwa korsa itu ya. Iya, jiwa korsa padahal kita bukan di sana. Sebenarnya jiwa korsa itu sampai sekarang pun masih tetap terasa gitu. Iya, Jadi banyak alumni-alumni kita juga yang ada di mana-mana sebenarnya di seluruh Indonesia gitu. benar. Ada di mana-mana. Jadi ketika kita bergaul juga dengan abang-abang kita yang mungkin 80-an, 70-an, katakanlah kita ada problem di daerah mana kayak gitu. Kita mau minta tolong, dibantu, itu siap gitu. Iya, itu yang bikin. Jadi tinggal kita izin bang, saya dari letting ini, Iya. ada problem ini, tolong bisa dibantu atau gimana? Mereka semuanya siap gitu. Maksudnya open gitu. Kalau untuk membawa nama alma mater penerbangan itu, girohnya itu sampai sekarang korsanya itu masih ada. masih terasa karena sudah beberapa kali mungkin teman-teman yang punya dapat pengalaman seperti itu, yang Iya. mana abang-abang kita itu kalau dengar kita se-alma mater, alumni penerbangan, mereka yang namanya ngadein kita itu masih gitu, masih terasa kayak gitu. Benar. Gitu. Nah, Gar, Nah, ente di kapal itu berarti ambil jurusan apa saat itu? kita ngambil airplane powerplane ya, AP ya? AP1. Berarti kelas 1 itu udah langsung masuk ke di AP? Enggak, Apa kelas 2. Kelas 2 dong. Oh, Kan kelas 2. kalau kelas 1 itu Masih A, B, C gitu? A, B, C, D kan. Jadi nanti disortir. Nanti pas ujian di kelas 1 itu kan kelihatan tuh yang bidang yang mana. Nah, kita masuknya kenanya di AP1. Apaan aja sih AP itu? Mesin ya, menjurusnya ke mesin pesawat udara sih. Dari mulai apa namanya? Kita ngebubut. Pertama kali waktu itu ngebubut sih. Terus kita ngedesain juga di meja gambar yang itu kan. Terus ketiga juga kita mesin pesawat, dikasih buku sebundel ini kan. Itu harus dipelajarin cara apa namanya. Dulu waktu saya itu kenanya praktek itu kenanya safety wire. Safety wire? Iya. Apa tuh safety wire? Jadi gini, kan propeller pesawatnya ada baling-balingnya nih. Oke, propeller. Ya kan? Yang 3 gitu kan. Iya. Nah itu kan dalamnya kan ada kabelnya itu ya. Jadi itu bagaimana caranya kita kayak ngelilit dinamo gitu. Oh, Gitu kan, bagian-bagian kabel itu gimana caranya kita bisa membuat mesin itu jadi berputar lagi, berfungsi lagi. instrumen itunya ya? Iya, itu. Hmm. Soalnya saya paling lama di situ sih belajarnya. Agak bebel juga saya soalnya. Iya kan? Kena mulu, iya. Kalau gambar rotring gitu masih Ya, ngerasain nggak? Itu masih ngerasain sama
siapa lah gitu, lupa saya. Kayak orang Batak-Batak itu juga mobilnya sedan ya, sedan dulu ya. Sama dia tuh sempat. Iya. Enggak, itu mah yang itu Pak Budi Ramlan mah yang botak, yang istri cantik banget. Satu lagi yang Batak. Siombing ya? Pak Siombing apa ya? Guru gambar. Guru gambar itu. Sama dia tuh Masih pakai kalkir. Iya, masih pakai itu. Itu saya hampir tiap pagi kena penggarisan terus sama dia. Gitu sama dia. Sering. Karena apa? Karena memang Penggarisan baja. iya. Karena memang saya kurang itu ya, kurang detail ya kalau untuk gambar ya. Oh gitu. Iya, karena sedangkan dia harus sentimeter, harus kelihatan semuanya tulisannya dari sini ke sini berapa, ke sana berapa. Sama dia harus benar-benar perhatiin. Soalnya harus pasti ya, nggak boleh geser ya. Iya, itu Kalau dia. geser kan berubah lagi ntar. Itulah, sering banget kena sama dia. Makanya saya lama banget. Tapi dari situ saya juga dapat hikmahnya juga bahwa sesuatu yang dilakukan itu nggak cuma harus dilakukan aja, tapi kita harus tahu kunci dan tujuannya. Gitu. Jadi biar kita tahu nih kita buat ini caranya apa. Kalau kita tahu doang tapi kita nggak paham, cuma sebenarnya kayak gitu yang kita dapat selama ini di insight sekolahan itu ya. Kalau lagi praktek ya kayak gitu, harus tahu dan harus paham. Nah, lanjut lagi nih ntar kita. Biar tahu dan lebih paham lagi, pantengin terus. Ngok, ada pisang nih Ngok. Udah nyeduh kopi belum? Seduh dulu kopinya nih. Kita lagi ngobrol-ngobrol nih sama Bang Regar 2005. Penerbangan 616. Ya. Isap rokoknya dulu, seduh kopi, santai. Terima kasih udah terus mantengin channel Kapal True Story. Sedikit tadi kita cerita di pelajaran di insight-nya, dalamnya penerbangan, yang mana jelas kalau penerbangan itu berbeda lah dari STM yang lain, yang mungkin STM lain udah biasa yang namanya MO, mekanik otomotif, atau di struktur bangunan segala macam. Tapi kalau penerbangan lebih spesifik kita di penerbangannya, ya kan, dia airplane, powerplane, air modeling, adanya propeller, flap dan Aileron semacamnya lah yang kita dulu makanin dulu gitu loh. Mungkin kita di sini juga maksudnya biar bisa berbagi juga buat teman-teman setia nih yang nonton, mungkin juga mau nyokolin anaknya di penerbangan, paling nggak udah dapat bocoran dikit-dikit. penerbangan nggak cuma nakal doang. Kayak gitu. Nah, Bang Regar dulu demen malah kerja nyata ya? Iya, demen. Karena buat gua tuh kerja nyata itu semacam kayak tanggung jawab ya, kayak kerjanya seorang laki-laki lah. Ada pekerjaan, ada buktinya dan ada hasilnya gitu. Itu lebih enak dilihatnya ketimbang kita belajar melalui buku tapi nggak pernah praktek, hanya teori aja. Tapi nanti ketika penerapan di lapangan, begitu kerja nyatanya, belum tentu kita bisa sepaham yang di buku gitu. Jadi kalau misalkan kita kerja nyata itu, kita lebih paham, ya kan, lebih tahu, lebih ngerti, otomatis nanti kalau kita suatu saat diterapkan lebih mudah untuk kerjanya. Iya, tingkat kepuasannya tuh langsung didapat di situ juga. Iyalah, hari itu juga ya nggak. Jadi kita tahu nih kemampuan kita, skill kita sampai mana gitu kan. Gitu. Itu yang penting sih sebenarnya. Emang dulunya kepengen juga jadi teknisi atau jadi apa? Kalau kepengen waktu itu belum ada ya, cuman pada waktu SMP itu saya memang suka main motor ya kan. Senang motor, pertama kali juga kan hobinya motor juga, mainnya di mesin segala macem lah. Nah ya udah, karena saya dulu waktu SMP-nya hobi mesin, cobalah nerapin di STM penerbangan gitu kan. Ternyata memang mesin itu, mesin pesawat dengan mesin motor sebenarnya namanya nggak jauh-jauh beda banget ya, cuman fungsinya aja. Fungsinya aja. Iya, sebenarnya nggak jauh-jauh beda banget gitu. Kayak mesin mobil dengan mesin pesawat, sebenarnya yang hampir sama tuh kayak mesin mobil PW.
PW ya? Mobil PW yang hampir sama kayak mesin Bolko. Bolko tuh helikopter yang ada gunanya cuma buat ngangkat 2 orang aja sih. Kalau PW itu kan pakai exhaust dia. Iya, Pakai apa namanya? Yang namanya panas itu dibuang. iya. Tapi itu mesinnya maksudnya sama dengan mesin PW itu hanya untuk bagian propellernya aja. Propellernya. Propeller. Kalau untuk mesin pesawatnya itu lain, emang lain. Itu gue dulu sering kenyotin tuh. Waktu PW gue mogok. Gue dulu punya PW Beetle Iya, tahun iya. 67. Benar, Jerman. Ah. Iya gue hafal banget tuh dan gue jadi kangen tuh sama PW. Iya. Ada dulu merah PW, cuma udah di Lego. Hmm. Nah, di penerbangan itu kan posisinya ada beban teman-teman tahun-tahun ente mungkin Gar ya. Iya. Di Bang Regar ini 2000-an ke atas sana yang mana nama penerbangan ini kan cukup dikenal lah kayak gitu. Benar, benar. Cukup dikenal selain dia karena berbeda belajarnya tapi cukup dikenal juga di jalur Iya. gitu loh. Nah ini kan di tahun-tahun Bang Regar nih mungkin akhirnya karena kita nggak bisa pungkiri dengan posisi yang usia saat Bener. itu, ya kan? Iya masanya. Usia belasan tahun, yang begitu energinya nih luar biasa kan? Ya, usia itu kan kagak balik lagi nih sekarang nih. Iyalah, Cuman nggak bisa ya terulang. sekarang alhamdulillah kalau anak-anak kapal semangatnya sih masih bisa kita jaga ya semangatnya ya kan. Cuman di usia-usia itu kan spektakuler banget tuh yang namanya energi tuh. Iya. Udah gitu anak kapal lagi. Iya. Pengen banget ya, pengen banget tunjukin jati diri gitu Nah, kan. sebenarnya jati diri itu udah ada Udah ada. kapal. Cuman banyak yang pengen ngetes gitu. Nah, Iya, ini nih yang pengen tahu bahaya gitu nih. ya. Yang bahaya. Nih anak kapal nih semana sih nih? Gitu loh. Nah, Benar. ini yang bahaya kan ketika sekolah-sekolah lain ini yang tidak sepemos katakanlah, tidak Ya, sepemos terkenal gitu ya. penerbangan. Ah. Tidak seterkenal penerbangan. Kok penerbangan bisa segitunya gitu? Iya. Kenapa sih nih? Akhirnya wah kita harus ini nih penerbangan nih biar kita naik juga nih nama kita kayak gitu-gitu. Ah. Itu kan akhirnya jadi ada beban mental di situ dalam artian akhirnya juga mau nggak mau saat itu defend juga dengan keadaan yang ada. Iya. Dan ternyata di lapangan masih terjadi ya Masih. 2005. Gua sampai 2005 dari awal masuk sampai 2005 terus ya bergulir selama dari mulai berangkat, pulang, terus sering ada bentrokan juga. Ya kan, maupun bentrokan kecil, bentrokan sama kenek Metro Mini juga pernah. Banyak lah pokoknya Bang. Cuman kalau saya ceritakan lebih terperincinya lama juga. Ya kan? Lama banget karena Lama nih lu menungguin nggak? karena apa? Ditungguin gimana? Ya, karena apa? Karena masa itu satu cerita itu kejadiannya hampir lama, banyak lah pokoknya. Nggak cukup dengan ceritain doang, selesai nggak. Ada asal muasalnya juga, ya kan? Wis. Iya. Tapi pada siap begadang tuh yang nonton. Woi, oke lanjut. Oke gitu. Nah, pengalaman apa nih Bang Regar nih? Waktu pertama kali Bang Regar ngerasain hal itu, outside-nya itu. Kalau- Kapan, di mana, ngapain, apa rasanya? Kalau untuk yang besarnya aja langsung kali ya? Apa dari awal juga? Bebas Bang Regar mau nyeritain yang mana. Kesan yang Bang Regar tangkap ketika Bang Regar masuk di penerbangan, wah seperti ini nih kapal. Oh, kalau untuk kesannya di luarnya itu memang anak penerbangan itu bisa dibilang kompak ya. Kompak apa? Karena gini, waktu saya kelas 1 nih Bang, pertama kali akbar, apa maksudnya kejadian akbar besar-besarnya itu waktu nyambut sekolahan Bunda Kandung ulang tahun. Oh, BK. Itu ya, itu pertama kali, maksudnya kejadian yang benar-benar ribut besar itu ya. Itu anak Bunda Kandung kurang lebihnya 2 patas di depan, di belakangnya masih ada Metro dulu. Sekarang kan Metro itu kan 604 ya. Sekarang 604. Dulu kan 640 kan. Itu mereka naik itu tuh. 1 di Metro, 2 di patas. Sedangkan kita itu nyambut ada di sebelah kiri jalur mau ke Pancoran. Ini Bunda Kandung ulang tahun. Ulang tahun. Terus anak kapal diundang gitu. Enggak, kita apa namanya
nyambut gitu ya. Oh nyambut, ya kan. Kak diundang sih kagak ya? Diundang mah kagak. Kalau Kalau ulang tahun kue kan mah dia kali motong kue, tiup lilin gitu. Nggak diundang anak-anak? Enggak. Oh enggak. Cuma kita nggak diundang juga tetap datang. Tetap datang? Iya, itu kelebihan kita, Bang. Iya kan? Nggak diajak, kita tetap datang. Gitu. Gua undang dong, mau lu ulang tahun nggak undang-undang lo, payah lo gitu. Bener. Akhirnya gimana tuh? Ceritanya gimana? Ya, karena kita memang baru kelas 1 ya kan, baru tahu juga kerasnya ribut akbar tuh ya kayak gitu. Hari itu juga banyak kita, maksudnya teman-teman saya tuh ya, nggak usah disebutin kali namanya ya. Bebas, mau nyebutin mau enggak ya nggak apa-apa. Ya teman-teman saya tuh banyak juga yang ikut, cuman ada beberapa basis saja yang dicabut, yang ikut, yang mau ikut karena di kelas waktu itu sekolah deket ya kan, ngobrol. Ada yang dicabut? Nggak, maksudnya Ini nonton mah ngadu bola nih. Ada yang ikut, ada yang Main ikut, cabutan. gitu kan. Karena kan campur-campur Bang lagi Oh, tuh. campur. Ada basis 1545 Jagoan-jagoannya gitu maksudnya? Ya pokoknya yang di sekolahnya kita klub ngobrol. Oh ikut iya, lah, yang katanya. udah sama-sama yakin gitu. Iya, iya kan. Menyambut ulang tahun ini pasti akan bersuka cita, bersukaria. Benar. Ya kan. Itu gimana ya? Ya kita ajak lah kawan-kawan beberapa kan. Dari 1545-nya ada. 21 ada, 75-nya ada, ya kan. Kita nongkrong lah tuh di Top Segar, ya kan. Waktu itu yang TS. ngajak, iya situ kan. Berangkat dari Blok M? sekolahan. Dari sekolahan Sekolahan. jam? Waktu itu Siang? Udah agak sore ya. Udah agak sore. Jam pulang dari jalur jam-jam 4-an lah ya. Hmm. Jam-jam 4-an. Pokoknya kejadiannya itu pas banget maghrib, ingat banget saya. Karena di belakang TS itu ada masjid, ya kan. Itu ajan, pas banget ajan mereka turun tuh nyambut, kita juga Jadi nyambut anak-anak juga. penerbangannya di bawah? Enggak, itu kan TS kan begini doang jalan raya los. Jadi yang ke kiri ini jalur kita nongkrong arah ke Pancoran, arah yang mau ke Depok, arah mau ke Poltangan. Poltangan. Gitu ya kan 2 jalur. Ya kita ada di sebelah kiri lah kalau dari sini kan. Sama-sama di mobil apa gimana? Kita enggak, kita emang nongkrong di situ. Oh, Nungguin nongkrong. dia emang udah siap. Ah. Tapi memang kejadiannya kita waktu itu emang kalah masa ya. Nggak nyangka juga dia ulang tahun juga benar-benar albes sih ya kan. Ya itulah makanya. Karena ulang tahunnya semuanya Iya. hadir Kenapa meramaikan. Iya. Gitu. Kenapa saya bilang akbar? Ya waktu itu emang pertama kalinya saya ribut itu ngeliat Dorlop ya di situ. Dorlop. Melayang kemana-mana. Dorlop itu kan rakitan tuh. Bener. Dorlop itu banyak dipakai sebenarnya sama pemburu. Iya. Itu. Jadi dulu tuh kalau kita di pedalaman Sumatera, di mana di Lampung, di Palembang, pakai Dorlop juga kayak Iya. gitu. Itu bisa ada di situ ya. Itu dia. Makanya saya bilang hari itu, detik itu pertama kalinya saya ngeliat yang namanya Dorlop keluar gitu. Keluar di situ. Itulah. Sempet ada yang kena Dorlop. Kalau yang kena ada beberapa, cuma luka-luka aja nggak parah ya, karena kan isinya kan dia beling paku ya kan. Kita udah begitu keluar Dorlop di depan, kita juga udah nggak kontrol, udah los aja gitu kan. Kocar kacir pasti ada waktu itu. Ada yang lari ke toko elektronik, ya kan, macam-macam. Ada yang lari lewat jembatan segala macam, ada yang sampai turun ke kali ya kan. Anak-anak. Iya, ya karena waktu itu memang kita bukannya kita pungkirin ya. Mungkin juga kalau kita balikin ceritanya, si BK yang nungguin kita, ya kan kita yang ulang tahun gitu. Kalau kita masa seperti itu pasti mereka juga jangankan mau bentrokin. Saya rasa begitu ngeliat drop juga udah cabut juga, ya kan. Emang lain cerita ketika adanya persenjataan yang lain lebih cerita, lengkap benar. ya. Katakanlah lebih lengkap, persenjataan lebih lengkap dan posisinya juga punya tingkat keberanian saat itu. Iya, benar. Gitu. Jadi kan nggak semena-mena juga kita yang namanya saat itu event itu posisi tawuran. Iya. Saat itu nggak ya pakai otak lah kayak gitu Iya, kan. benar. Itu gimana caranya kita juga bisa selamat kan begitu. Ah, Akhirnya gimana tuh? ya, Cabut tuh anak-anak. cabut lah kita pokoknya kan, ngumpul lagi di Balai Rakyat, ya kan. Tapi hari-harinya nih makanan kita tuh ya mereka Ketemu. iya hari-harinya. Justru kalau misalkan kita lihat nih, kita diadu misalkan yang udah kisah nyatanya nih, kenyataannya kita berangkat ketemu dia, kalau mau dihitung menangnya dia bisa dihitung pakai jari aja nggak pernah menang gitu. Kalau pada waktu masa-masa saya berangkat ketemu dia, ya kan, berangkat jarang banget. Ada beberapa paling kejadian waktu itu pagi ya, saya berangkat
ketemu di Mabes. Cuma kita emang udah pecah basis sih dari awal ya, ada yang kesiangan ya kan. Saya lagi itu naik basis cuma beberapa orang aja. Saya ngecek prank waktu itu sama anak Fatahila satu orang. Di Mabes itu ternyata habis ribut juga sama basis yang duluan masuk. Apa tuh? Basis kita kan kita pecah kan karena ada yang kesiangan gitu kan. Akhirnya saya belakangan jaga pintu belakang, teman saya jaga pintu depan sama anak Fatahila. Akhirnya ya kenanya cuman tangan aja sih, hampir putus memang sama samurai mereka ya waktu itu. Siapa yang berputus tangan? Anak Fatahila. Anak Fatahila? Iya, karena kan dia sering basis bareng di komplek sama saya gitu kan. Komplek basis, ribut segala macam ikut. Oh, ini teman kita juga berarti saat itu? Iya, dia saat itu teman kita, maksudnya teman tongkrongan di rumah. Dia yang kena? Dia yang kena. Karena waktu itu posisinya yang jaga di depan kurang kuat. Itu aja kita kalah. Tapi kalau misalkan hari-hari biasa selain hari itu udah makanan kita. Kayak gitu, kita berangkat cabut dianya. Sering lah maupun di Buncit sampai Mampang gitu kan, sering kayak gitu. Cuman baru saat itu aja tawuran akbar ya pakai dorop ya itu nyambut ulang tahunnya dia. Gitu. Jadi kan mungkin sense-nya itu berbeda ketika posisi ulang tahun gitu. Walaupun memang kalau posisinya katakanlah nggak diundang datang mau menyambut, posisinya kan udah pede juga. Bener. Saat itu harusnya kan udah pede. Iya. Gue pede nih menang nih gitu lawan anak-anak itu gitu. Misalkan saat itu kan ya. Iya. Cuman hadirnya Dorlop ini kan bikin surprise ya. Iya, bikin surprise gitu. Hadirnya Dorlop bikin surprise gitu. Beling muntah, prak. Iya. Paku. Wah, segala macam gitu. Muntah di situ. Iya. Kayak gitu. Nah, ternyata hal tersebut sampai dengan 2005 itu belum terhindari ya. Iya. Adanya aktivitas tawuran. Benar. Kalau dari kacamata ente lah, Gar, sebagai anak kapal gitu, hal itu masih bisa tetap terjadi di tahun tersebut karena apa, Gar? Kalau yang penilaian saya pribadi nih ya, sebenarnya di satu sisi sekolahan saya juga nggak pengen juga sekolahnya dijelek-jelekin. Ya kan. Kedua juga adalah yang namanya waktu itu nih kita nggak pungkirin ya, yang namanya rasa angku itu pasti ada. Merasa Angku itu superior, pasti ada. Merasa Maksudnya bukan superior, maksudnya superior. Bukan superior, bukan. Maksudnya gue juga berani kok sama lu, gue juga nggak takut. Itu rasa itu pasti ada, walaupun kita nggak ucap, di hati aja gitu, itu pasti ada. Jadi, waduh, udah dikodein lah gitu buat berikutnya. Oke. Kita jeda dulu, bentar. Kita ngobrol lagi. Ntar cari yang kerenan lah yang bisa lolos terus. Remis, enggak? Iya, enggak meremis. Sempat kita skak, cuma semister gitu. Iya, jadi udah mau kalah, cuman nggak jadi gitu ya kan? Iya. Dulu ada bambu pinggir jalan tuh buat bikin tanaman. Itu kita ambil. Jadi udah nyabut-nyabutin ya kan? Teman kita diberi badannya nggak ngapa-ngapa. Widih, Ngebul. dibacok ngebul? Iya, jadi kalau gitu di nggak ngapa-ngapa. Ini bukan cerita bohong, ini nggak tahu yang ngebaginya juga pelan atau nggak tahu memang dianya kebal, nggak tahu ya, apa mungkin masih dilindungin, nggak tahu.